Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dengan NIM 241054644448. Saya guru bahasa Inggris di MIPSM Kebonsari, Buai-Bahuga, Waikanan, Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B2 di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025. Pada video ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi I studied last night but my sister didn't. Materi ini merupakan materi kelas 6 pada semester ganjil, dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran deep learning dan PJBL. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan berikanlah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Okay, good morning. Good morning. How are you today? Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, thank you for attention. Okay, before we continue our lesson, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, I want to absent first. Saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ketika itu kalian acungkan tangan ya, siapa aja yang absen ya. Oke, yang pertama Naura, Mutiara, Rona, Diva, Olive, Najwa, Viola, Dona, Tria, Gali, Roy, Hafiz, Radika, Dani, Faiz, Faisal, Aska, Alwi, Sandi, Aja. Oke, ya, thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, biar continue our lesson. Di sini kita melanjutkan materi kita, yaitu materi kita adalah unit 1, itu berkaitan dengan temanya I studied last night but my sister didn't. Ya, itu artinya ya, sebelum itu kita lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan kalian berdiri semuanya. Mari kita menyanyikan Indonesia Raya dengan khidmat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk STI-nya ya. Oke, mohon berdiri dulu. Oke, tepuk 1. Ulangi ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes, mantap. Oke, silakan kalian duduk kembali sudah. Oke, we are continue our lesson. Here di sini kita akan membahas tentang I studied last night but my sister didn't. Ya, untuk materinya silakan kalian perhatikan di depan ya, di proyektor. Ini adalah ada kata kerja bentuk lampau. Bentuk lampau itu artinya itu kemarin ya, atau waktu yang sudah terlewati, seperti cerita-cerita kalian ketika kalian berlibur. Oke, konsep dasar kata kerja bentuk lampau itu digunakan untuk menggambarkan tindakan yang telah terjadi di masa lalu. Nah, bentuk kata
beraturan. Yang selanjutnya adalah contohnya play. Play itu adalah bab 1. Bab 1 itu play. Kalau bab 2-nya, kata kerja keduanya itu adalah playing. Itu ya. Terus yang irregular verb itu adalah kata kerja tidak beraturan. Namanya tidak beraturan itu ya juga bisa dikatakan dengan ada. Contohnya adalah go. Go itu menjadi when. Kok bisa? Kok go menjadi when? Karena bentuk lampaunya atau past tense-nya atau verb keduanya dari go itu adalah when. Kemudian contohnya adalah selanjutnya it menjadi ate. Ya, ini sama-sama artinya go sama when itu artinya sama-sama pergi. Ya, pergi. Yang kedua selanjutnya eat itu adalah makan. Eat juga makan. Itu ya, dari contoh bentuk kata kerja lampau itu ada regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb itu kata kerja tidak beraturan. Oke, next. Selanjutnya itu adalah struktur kalimat. Struktur kalimat itu ketika kalian membuat sebuah kalimat di mana itu menggunakan bentuk kata lampau, kata kerja lampau, strukturnya, susunannya struktur itu subjek plus verb 2. Kata kerja bentuk lampau verb 2 itu ya. Bentuk 2 kata verb 2 itu adalah kata kerja bentuk lampau. Contohnya I played football yesterday. Kalau kita memakai kata kerja bentuk pertama verb 1 berarti di sini apa? Play. Ya, I play football yesterday. Itu. Tapi di sini karena bentuknya lampau, dia menggunakan verb 2. Kata kerja bentuk lampau. Makanya di sini bunyinya I played football yesterday. Artinya apa? Saya bermain bola kemarin. Ya, saya bermain bola kemarin. Nah, berarti artinya kalau kemarin itu kan sudah lampau, artinya sudah terlewati. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan waktu lampau itu bisa yesterday. Yesterday itu kemarin, last night tadi malam, last week minggu kemarin. Ya, yesterday kemarin, last night itu tadi malam, last week itu minggu kemarin. Tuh. Untuk selanjutnya dari struktur ini S plus verb 2. Ya, seperti ini. Subjek itu adalah I, subjeknya. Verb 2-nya itu adalah kata kerja. Verb itu kata kerja. Ya, verb kedua itu adalah play. Nah, jadi S subjek. Subjek itu kan bisa dikatakan orang ketiga tunggal seperti I, you, they, we, he, she, it. Nah, misalkan ini dipindah diganti itu boleh aja. Oke, perhatikan contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama itu adalah I went to the park yesterday. What do you mean park? Apa artinya park? Apa? Lapangan. Oke, good. I went to the park yesterday. What do you mean it? Apa artinya nih? When apa tadi? Pergi. Berarti I siapa? Saya. Terus pergi Ke lapangan. Oke, good. Thank you for attention. Jadi saya pergi ke lapangan kemarin. Selanjutnya, she eat breakfast at 7 AM this morning. She itu adalah dia perempuan. Dia makan atau sarapan pagi pada jam 7 tadi pagi. Selanjutnya, they watch it a movie last night. What do you mean watch? Watch apa? Watch it? Menonton. Oke, good. They apa they? Mereka menonton a movie. Apa movie? Film. Last night. What do you mean panjangnya? Apa arti panjangnya? Oke, good. Mereka menonton sebuah film tadi malam. Oke, next. Untuk selanjutnya. Nah, ini ada sebuah cerita. Di situ ada apa aja? What can you see in the picture? Apa yang dapat kalian lihat pada gambar ini? Ada apa aja? Oke. Pohon, terus
ada kelinci, ada rabbit, ada ball, ada cat, ada tree, ada sun. Ya, sun what mean sun? Matahari. Oke. Rabbit what meaning? Kelinci. Cat what mean? Kucing. Oke. Selanjutnya, do you want to listen the story? Apakah kalian mau mendengarkan cerita? Di sini ada sebuah cerita ya atau story about picture tadi ya, tentang gambar tadi. Di situ gambarnya ada rabbit, ada tree, ada bola, ada kucing, ya ada sun. Oke, I want to read the story. Saya akan bacakan sebuah cerita. Risti played while in the garden. Itu adalah judulnya. Risti played while in the garden. One day, Risti walked around the garden. She sang a song, la 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 lili lili. One day, in the middle of garden, she met Kimi, the cat. Ya. Hi Kimi, said Risti to Kimi. Meow. Hi Risti, what are you doing here? Kimi asked her. I am walking around the garden. Risti said. How about playing ball with me? Will you? Kimi asked. Okay, let's play ball. Risti replied. Finally, Kimi and Risti played ball together. They looked very happy. Okay, the mean for this story artinya dari cerita ini adalah Risti bermain bola di kebun. One day, suatu hari, Risti berjalan di sekitar kebun. She sang song. Dia menyanyikan sebuah lagu, la 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 lili lili. Itu adalah judul lagunya. In the middle of garden, di kebun kecil, dia berjumpa si Kimi. Dia bertemu dengan Kimi, the cat. Kimi itu adalah kucing. Ya, hai Kimi, saya Risti. Risti berkata, hai Kimi. Terus Kimi itu menjawab, hai Risti itu Kimi ya. Risti itu bilang hai Kimi itu kepada Kimi. Meow, karena kucing ya, karena kucing dia meow. Hai Risti, ya hai Risti. What are you doing? Apa yang kamu lakukan di sini? Kimi menjawab, I'm walking around the garden. Saya sedang berjalan di sekitar kebun. Risti menjawab. Ya, how about playing ball with me? Bagaimana kalau bermain bola dengan saya? Will you? Bolehkah? Kimi menjawab. Ya kan, Kimi bertanya. Kimi asked, itu bertanya. Oke, let's play ball. Oke, mari kita bermain bola. Risti reply, menjawab. Kemudian finally Kimi dan Risti bermain bola bersama. Mereka kelihatan sangat senang atau sangat happy. Nah, this is the story about a picture. Ya, ini adalah cerita tentang gambar yang tadi ada rabbit, ada kucing, ada tree, ada sun, ada bola. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari cerita tadi. Ya, ada pertanyaan. Yang pertama, what did Risti do in the garden? Ada yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan Risti di dalam kebun? Apa pertanyaan jawabnya? Ya, Bella. Bermain bola. Bermain bola. Ada yang lain? What did Risti do in the garden? Jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Walking. Ya, walking. Oke, nanti selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Who did Risti meet in the garden? Bertemu siapa Risti di dalam kebun? Najwa. Kimi alias the cat. Oke, alias the kucing. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. What did Risti and Kimi do in the garden? Apa yang dilakukan Risti dan Kimi di dalam hutan?
she walking around. Dia berjalan di sekitar kebun. Untuk jawaban walk atau jalan itu sudah termasuk benar. Yang kedua, who did Risti meet in the garden? Apa tadi? Jawabannya? Kimi. Oke, she meet Kimi. Dia bertemu dengan Kimi. Oke, selanjutnya yang pertanyaan 3, what did Risti and Kimi do in the garden? Apa tadi? Main bola. Play ball together. Bermain bola bersama. Oke, next. Oke, selanjutnya dari sini yang sudah kita pelajari di awal tadi ada perbedaan antara kata kerja lampau. Kata kerja lampau itu disebut dengan past tense, dan kata kerja bentuk pertama itu adalah present tense. Dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Kata kerja bentuk pertama present tense digunakan untuk menggambarkan tindakan yang terjadi saat ini atau secara umum. Jadi kalau present tense itu bentuk pertamanya itu terjadi sekarang. Play, nah itu kan bermain, ya. Sleep, tidur. Sit down, itu duduk, ya. Work, berjaya. Contohnya adalah I go to school every day. Artinya saya pergi. Nah, go kalau kita buat kata kerja bentuk kedua itu berubah menjadi apa? Ya, when. Sini ada contohnya. Nah, itu ya. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, she eats breakfast at 7 a.m. Dia sarapan pukul 7 pagi. Ya, selanjutnya kata kerja lampau itu disebut past tense. Lampau itu past tense. Kalau bentuk pertama itu present tense. Bentuk kerja lampau itu digunakan untuk menggambarkan tindakan yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya, I want to school yesterday. What do you mean? Ya, saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, itu ada perbedaan antara bentuk pertama go dengan bentuk kedua when. Itu sama-sama mengartikan maknanya atau the mean is pergi. Oke ya. She eat. Nah, ini berubah lagi ya, dari eat berubah menjadi I breakfast at 7 a.m. this morning. Dia sarapan pukul 7 pagi ini. Oke, selanjutnya perbedaan utama dari kata kerja bentuk lampau itu adalah waktu tindakan. Waktu tindakan itu ya waktu kita bertindak atau waktu kita mengerjakan sesuatu pekerjaan. Present tense untuk tindakan saat ini atau umumnya. Ya, past tense itu untuk tindakan yang telah terjadi di masa lalu. Bentuk kata kerja itu present tense biasanya itu menggunakan bentuk dasar. Bentuk dasar kata kerja biasanya disebut dengan verb one atau verb satu. Sedangkan past tense itu digunakan atau menggunakan bentuk kata kerja lampau atau biasa disebut dengan verb to atau verb kata kerja kedua. Oke, next. Oke ya. Nanti ketika saya membunyikan kita melihat dan mengucapkan bersama-sama. Nanti tirukan saya ya setelah saya membacakan. Oke, study. Watch it TV. Cook it. Call it. Listening. Play it. Dance it. Watch it. Oke, itu ya. Itu adalah bentuk kata kerja lampau atau disebut dengan past tense. Ya, past tense. Ini adalah bentuk kedua atau verb penentunya. Selanjutnya look and say juga. Tirukan after me ya.
Baca setelah saya. Talking. Looking. Visiting. Kicked. Sleep. Walk. Read. Went. Pointed. Oke, I want to ask for you all. Saya akan bertanya pada kalian semua ya. What mean sleep? Tidur ya. Ini adalah bentuk lampaunya sleep. I want to ask one. Again, saya akan bertanya pada kalian satu lagi. Read. What mean read? Read. Mam? Baca. Read. Itu adalah when. Pergi. When itu pergi. Oke ya. Oke. Kita next dulu. Oke, ada pertanyaan dari gambar yang sudah kalian lihat tadi. Ya. Dari yang dilihat tadi ada pertanyaan, what did she do? What did he do? Ada what did she do? Ada what did he do? Ada what did he do? What did she do? Ada what did they do? Ada what did she do? Nah, dari pertanyaan ini dari gambar yang tadi. Yang pertama tadi kita lihat dulu. Ya. What did she do? Apa yang dilakukan dia? Di sini apa jawabnya? Study. Ya, berarti pertanyaan yang ke satu tadi adalah jawabannya study. Terus what did he do? Apa yang dilakukan orang laki-laki ini? Was it eating? Terus selanjutnya yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah what did she do? Chocolate. Memasak. Selanjutnya di sini ada anak laki-laki, berarti dia pertanyaan what did he do? Calling. What mean calling? Menelpon. Oke, good. Oke, selanjutnya ini adalah dia laki-laki juga. What did he do? Listening. What mean listening? Mendengar. This is a music. He listening the music. Dia mendengarkan sebuah musik. Oke, selanjutnya what did she do? Playing. What do you mean playing? Bermain. Oke, selanjutnya what did they do? Apa yang mereka lakukan? Dance. What do you dance? Menari. Oke, good. Selanjutnya what did she do? They do talking. What is talking? Berbicara. Atau ngobrol ya. Oke, what did she do? Talking. What do you mean lock? Apa lock? Menanam. Terkunci. Ya, mengunci atau ya mengunci. Oke, selanjutnya what did she do? Di sini ada apa? Berjumpa. Mengunjung. Ini. Oke, the next question. Selanjutnya pertanyaan. What did he do? Oke, selanjutnya what did he do? Selanjutnya what did she do? What did she do? What did they do? Selanjutnya what did he
Do. Point into meaning. Menggambar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita jelaskan lagi kata kerja bentuk pertama itu present. Tadi udah ya. Dari gambar tadi menghasilkan kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua atau yang dikatakan verb 1 sama verb 2. Kalau study itu berubah menjadi study. Kalau watch itu berubah menjadi watching. Cook menjadi eat. Call menjadi eat. Listen menjadi play menjadi dance menjadi wash menjadi talk menjadi look menjadi visit menjadi keep menjadi sleep menjadi write menjadi read menjadi go menjadi nah di sini ada penjelasan lagi yaitu kata yang kemarin atau bentuk lampunya yesterday minggu kemarin, yesterday kemarin last week, minggu kemarin last month, bulan kemarin today acts itu 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi kata kerja bentuk pertama itu seperti ini ya, study, terus berubah menjadi study untuk verb 2-nya. Oke, selanjutnya tuh ya, mungkin udah kita cukupin sekian. Untuk selanjutnya untuk tugasnya mohon kalian kerjakan ya, itu dalam bentuk memilih gambar ya, tulis dulu nama kelompoknya ya, kerjakan dulu yang ini ya, kerjakan dulu ini look and match ya. Silakan di situ kalian pilih gambar sesuai dengan kosakata yang ada di tengah itu. Silakan tulis kelompok dulu ya. Oke, silakan mengerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, 2 sampai 4. Oke, kalau sudah selesai silakan dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 silakan berdirikan ke depan perwakilan. 2 anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Silakan maju. Nanti ada sesi pertanyaan dari kelompok yang lain ya. Silakan nanti kalian bertanya ya kepada kelompok yang maju untuk bertanya apa yang ada di undang-undang kalian untuk dipertanyakan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada painter menggambar, WhatsApp mencuci, call it menelpon, play it bermain, sleep bertidur, study membaca, talk it bercerita, when pergi. Ada yang mau tanya? Bentuk pertama dari kata rolling. Bentuk pertama dari kata kerja itu slash atau slash. Ada lagi yang bertanya? Ya, kelompok 3. Bentuk pertama dari Baik, bentuk pertama dari play. Verb 1-nya apa tadi? bentuk pertama dari kata kerja itu adalah play tanpa tambahan ed. Nah, ada yang bertanya lagi? Nah ya? Oke. Game plus, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Mungkin itu aja. Untuk selanjutnya
tugasnya. Oke ya, mungkin itu bisa dikumpul ke depan, kumpul aja. Oke, saat itu kumpulkan aja. Oke ya, untuk selanjutnya untuk kegiatan menutup, silakan kalian duduk di tempat lagi ya. Untuk selanjutnya ya, mungkin cukup sekian yang perlu saya sampaikan pada materi hari ini. Selanjutnya saya mengajak kalian ya, bagaimana kalian setelah mempelajari pelajaran tadi? Senang? Happy ya? Selanjutnya tadi materi yang kami sampaikan, saya sampaikan. Kemudian kalian juga harus ya di luar kelas itu kalian juga harus bisa mempraktekkan, menceritakan kepada orang tua kalian, kepada teman kalian tentang cerita-cerita yang kalian alami. Itu termasuk adalah pasten atau bentuk lampau. Mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak for your attention.